Halo, selamat pagi. Saya Iqbal Nurofik dengan nomor NIM 0514732 yang pada video kali ini saya akan praktek tentang TCP yaitu Transmission Control Protocol dan IP Internet Protocol. Dan pada video kali ini saya akan mempraktekkan seputar IP config dan ping dengan menggunakan command prompt dari Windows. Oke, sebelum kita mulai praktek, saya akan memberikan penjelasan dan analogi sederhana tentang TCP dan IP. Oke, TCP itu adalah Transmission Control Protocol yang penjelasan secara mudahnya ini adalah aturan atau bahasa utama yang digunakan semua perangkat untuk saling berkomunikasi lewat internet atau jaringan. Analogi TCP, analogi Transmission Control Protocol adalah kalau konteksnya adalah kita mengirim sebuah paket ke seseorang, TCP ini berfungsi sebagai kurir. Jadi TCP ini berfungsi untuk memastikan bahwa paket itu dikirim secara lengkap, paket itu diantar sesuai tujuan yang nanti rutenya juga bakal kita bisa cari, bisa kita track. Seperti itu. Gambarannya TCP ini seperti seorang kurir kalau konteksnya kita mengirim paket ya. Lalu IP. Dalam konteks analogi kita mengirim paket, IP ini digambarkan sebagaimana alamat rumah. Alamat rumah tujuan yang ingin kita kirim sebuah paket gitu. Gambarannya seperti itu. Oke. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk komen yang pertama itu tentang IP config. Yang pertama IP config. Ya, IP config ini akan menampilkan konfigurasi IP dari komputer saya. Nah, ini adalah konfigurasinya. Ada alamat IP, ini bisa kita lihat. Alamat IP, ada subnet mask, default gateway, dan sebagainya. Nah, gambarannya ya, gambaran IP config ini seperti kita melihat KTP. Seperti kita melihat KTP, di situ kan kita bisa tahu alamat rumah kita, terus di mana kita tinggal, gitu. Seperti melihat sebuah identitas ya, sebuah identitas. Lalu kita lakukan fungsi yang kedua, ping ya. Ping. Kita akan ping website google.com. Nah, di sini ada keterangan bytes 32, time 3 milisecond, dan TTL-nya 116. Dan dalam perintah ping ini kita mengirim 4 paket dan kita juga sudah menerima 4 paket, yang berarti tidak ada paket yang loss. Nah, arti dari bytes dan time ini adalah bytes ini adalah besar paket ping yang
dikirim ya, yang dikirim. Kemudian time ini adalah durasi waktu yang dibutuhkan paket yang dikirim sampai ke tujuan. Ya. Jadi durasi waktunya. Nah, TTL yaitu singkatan dari time to live. Ini adalah penanda ya, penanda waktu supaya paket kiriman ping tadi tidak terus-menerus dikirim. Jadi TTL ini akan menandakan bahwa paket ping harus berakhir dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini adalah 116 TTL-nya. Yang mana jika sampai ke angka 116 ini, ya maka ping ini akan otomatis berhenti gitu. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan komen trace art. Tracer, tracer, tracer. Yang kita akan trace ke websitenya Google ya, google.com. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, gambaran tentang TCP dan IP, saya menggunakan gambaran ketika kita ingin mengirim sebuah paket. Tracer ini uh, berfungsi sebagai pelacak ya, melacak paket kita melewati rute mana aja nih. Gitu. Nah, ini sedang diproses. Komen ini cocok untuk menganalisa kenapa suatu jaringan itu lambat atau error. Ya, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, jadi ini adalah rute yang dilewati oleh TCP tadi, TCP untuk mengantarkan permintaan kita kepada Google, kepada website google.com. Ya, kalau seperti itu. Lalu saya akan memberikan satu fungsi terakhir, yaitu netstat. Netstat ini secara singkat fungsinya itu untuk cek koneksi yang aktif. Mengecek koneksi yang aktif, terus port yang digunakan dan status koneksi. Ya mungkin gambarannya seperti kita ngelihat semua kabel yang ada, yang lagi nyolok ke rumah kita. Jadi koneksi mana aja yang lagi hidup dan siapa aja yang lagi terhubung ke rumah kita gitu. Itu gambarannya seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu saja ya, beberapa fungsi yang saya share. Dan untuk kesimpulannya
TCP atau IP itu adalah sebuah sistem pengiriman dan pengalamatan data yang digunakan agar komputer bisa saling terhubung di internet. Bisa saling ngobrol, bisa saling terhubung, dan eh, bisa menampilkan apa yang kita inginkan di internet untuk berkomunikasi. Nah, oke. kita akan saya akan menjelaskan simulasi TCP atau IP saat mengakses sebuah website. Jadi, pada saat kita mengakses sebuah website, sebut saja Google ya, google.com. Gambarannya Google ini seperti sebuah toko ya, seperti sebuah toko. Ketika kita baru di browser terus menulis google.com, kita baru menulis nama tokonya, gambarannya seperti itu. Tapi kita belum tahu nih alamat pastinya. Nah, alamatnya, alamatnya itu kita cari ya, dengan DNS, Domain Name System tadi, yang di setiap komputer dan setiap perangkat itu memiliki DNS. Yang pada yang pada command prompt ini jelas ya. DNS saya itu ini. Setiap komputer memiliki DNS. Nah, ini dia. Memiliki alamat, memiliki IP, memiliki DNS. Saya lanjutkan lagi. Nah, komputer saya komputer saya itu pakai DNS untuk mencari tahu alamat dari toko tersebut. Toko tersebut. Nah, setelah dapat IP dari Google, ya, IP dari Google, setelah dapat IP dari Google, baru ini tugasnya. Setelah ketemu IP tadi, setelah ketemu IP, komputer saya mengirim permintaan kepada servernya Google untuk segera membuka halaman utama Google ya, halaman utama Google. Gitu. Nah, di sini adalah tugasnya TCP tadi untuk membagi data jadi sebuah paket-paket kecil, karena nggak bisa sebuah komputer itu meminta data langsung besar dari server. Jadi TCP ini berfungsi untuk membagi data-data tersebut supaya bisa dikirim dengan aman dan efisien. Gitu. Nah, karena komputer saya itu juga memiliki IP, lalu server Google juga memiliki IP, maka paket-paket tersebut yang sudah dibagi sama TCP itu akan dikirim sesuai dengan alamat IP-nya. Nah, karena tadi ya paketnya dibagi-bagi, TCP juga berfungsi untuk merakit ulang data tersebut. Apa paket yang sudah dibagi-bagi tadi, merakit ulang paket tadi. Nah, jadi TCP yang ada di komputer saya itu membagi data-data permintaannya, lalu oleh TCP Google, data-data yang sudah dibagi tadi dirakit, di difahami, dimengerti, lalu mengirim balik kepada saya dengan praktek yang sama juga. Data-data tersebut dibagi-bagi. Dan oleh TCP komputer saya, data-data tersebut itu dirakit kembali. Lalu website, muncullah website google.com tadi. Yang kalau pada realitanya terlihat mudah ya, kita ketik google.com, terus langsung muncul kan, gitu, langsung muncul.
yang kalau di balik layarnya ternyata proses membuka website seperti itu tidak sesimpel itu ya teman-teman. Ya gambarannya seperti itu. Oke. Yang saya harap dengan video kali ini kita bisa sama-sama mengerti perihal TCP dan IP, kemudian bisa menganalisa sebuah proses dari jaringan, sebuah proses dari jaringan yang harapannya dengan mengerti TCP dan IP ini, kita bisa lebih mengerti, bisa lebih memahami tentang uh, proses di balik jaringan yang biasa kita jumpai. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.